Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu tanggal 13 Juli 2024 ya seperti biasa bahas masalah untuk outlook satu minggu ke depan ya yang akan digunakan di tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 tentunya. Sebelum masuk ke teknikalnya, kita bahas dulu dari segi fundamental untuk minggu depan ini nggak terlalu banyak, cuman hati-hati di Senin malam itu ada pidato dari Powell itu yang akan dirilis di jam 11 malam waktu Indonesia Barat ya. Kemudian di hari Selasanya itu ada penjualan retailnya yang inti dan monthly-nya itu diperkirakan itu dari minus 0,1 diperkirakan meningkat menjadi 0,1%. Kemudian dari monthly-nya di bulan Juni itu dari 0,1% diperkirakan ada penurunan menjadi 0% ya. Kemudian di hari Rabunya ini nggak ada, cuman dari Inggris saja indeks harga konsumennya perkiraan masih belum keluar, tetapi data sebelumnya ini adalah 2%. Kemudian dari zona euro juga ada 2,5% diperkirakan tetap ke 2,5%. Ini mungkin dampaknya dari pair GBP sama euro ya. Cuman kalau untuk gold ini mungkin nggak akan ada dampak yang signifikan untuk hari Rabu ini. Kemudian di Kamisnya itu fokusnya adalah klaim penganggurannya yang sebelumnya itu 222. Perkiraan juga masih belum ada, tapi gambaran saya mungkin ini akan ada sedikit penurunan. Terakhir adalah jam setengah 8 malam ini, indeks manufaktur dari Fed ya, ini 1,3% diperkirakan ada peningkatan. Jadi kesimpulannya untuk fundamentalnya, fokusnya adalah nanti di hari Senin malam jam 11 malam tentunya. Kemudian di hari Selasa ini yang akan menjadi fokusnya ya. Setelah hari Selasa ini dari Amerika ini mungkin kalaupun ada dampak itu akan ada lagi di hari Kamis. Jadi Senin, Selasa, dan Kamis itu yang akan menjadi fokus trigger untuk pergerakan daripada indeks dolar. Dari segi teknikal untuk SRP-nya ini sudah saya tarik. Batasan ataupun zona overnya sebagai support 3 dan support 4 itu jatuhnya di kisaran 103,69 sampai dengan 103,07 pembulatan sampai dengan 102,77 ini sebagai support 3 dan support 4. Kemudian support 2-nya itu di kisaran 103,62. Cuman saya lihatin dulu di kirinya ada zona demand atau tidak. Di sini ini mungkin dari segi tim prima 1 ini mungkin akan ada zona demand kecil ya. Coba nanti saya cek dulu. Nah, kalau saya perkecil dari segi tim prima satunya di level area antara 103,65 sampai dengan 103,400-an kurang lebih di sini juga ada zona demand. Tetapi zona demand kecil ini tidak terlihat dari segi time frame H4 ya dan bertepatan di level area support 2 weekly. Kemudian support pertama weekly itu jatuhnya di 104,23 yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Zona tengah atau sebagai pivot itu jatuhnya di kisaran level area 104,48 sampai dengan 104,77 atau zona yang saya blok abu-abu. Batas atas sebagai zona overnya ini mungkin saya skip dulu ya sebagai resisten 3 dan 4-nya. Ini saya skip dulu. Saya masih belum antisipasi untuk minggu depan ini gold itu langsung mendadak ke atas ini mungkin nggak akan terjadi. Fokusnya untuk indeks dolar minggu depan ini adalah kalau misalkan ada penguatan kembali harus ada konfirmasi di atas 104,77 dari segi time frame H4 minimal atau daily. Kalau misalkan sudah ada penutupan body candle-nya di atas 104,77 ini mungkin akan terkonfirmasi indeks dolar ini akan muat kembali. Tetapi selama level area zona tengah atau sebagai pivot di sini dengan batas atas 104,77 tidak dijebol ke atas ya, masih ada potensial ini mungkin akan kedorong ke bawah menguji support 2 weekly yang berada di 103,65 sebelum harga ini lanjut ke atas kembali. Cuman untuk hari Senin dan Selasa ini nanti kita lihatin dulu. Untuk indeks dolar ini nanti langsung lanjut ke bawah menuju support 2 weekly sebelum koreksi ke atas retest di zona tengah sebagai pivotnya sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah kembali. Itu skenario yang pertama. Atau skenario yang kedua adalah kalau misalkan di hari Senin itu ternyata open market harga langsung kedorong ke atas, pantau di 104,23 ini dari segi time frame 4 ada penutupan body candle di atas level area tersebut atau tidak. Kalau misalkan ada penutupan body candle di atas level area tersebut, ada potensi sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah, mungkin indeks dolar ini akan retest terlebih dahulu di pivotnya atau sebagai zona tengah weekly-nya sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah. Tetapi kalau misalkan dari segi time frame kecilnya, meskipun ada kenaikan di 104,23,
kalau misalkan tidak ada body candle yang tutup di atas level area tersebut dari segi time frame H4 minimal atau daily-nya, ada potensi ini langsung kedorong ke bawah terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar ini ada potensi melanjutkan perjalanan ke bawah, tetapi hati-hati dari segi time frame kecilnya potensial terjadinya koreksi. Normal koreksi, kalau misalkan dia mau lanjut ke bawah, syaratnya adalah tidak boleh bergerak di atasnya 104,77. Kalau misalkan ada pergerakan di atas level area tersebut, hati-hati, potensial ini mungkin akan terkoreksi sedikit lebih tinggi di level area support resisten pertama weekly yang berada di 105,13. Kesimpulannya untuk minggu depan untuk high-nya ya, batas fokus pantaunya itu di 105,01 sampai dengan 105,20 ya, atau zona yang saya blok biru ini untuk 1 minggu ke depan ini ya. Jadi untuk resisten 2 dan atasnya ini saya skip dulu. Untuk fokusnya untuk 1 minggu ke depan ini 102,200-an sampai dengan 105,00 sebagai physical level. Batas bawah antara 103,65 sampai dengan 103,400. Sementara fokusnya 1 minggu ke depan adalah di sini dulu. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold, harga ini dari monthly-nya kenaikan kemarin itu yang berada di 2424 ya. Sebenarnya kalau saya tarik SRP daily-nya yang saya ambil di hari Senin ya, ini saya tarik dulu dari hari Seninnya. Pergerakannya itu tertahan di kisaran level area zona over resisten 3 daily-nya berada di 2424,40 ya, dan ini kalau saya tarik dari daily-nya ini pas banget di level area tersebut, harga ini ke reject ke bawah. Cuman untuk daily ini sudah selesai, SRP weekly-nya juga sudah saya tarik, ini ada level baru lagi. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4 sebagai zona pantau batasannya ya atas atau sebagai overnya berada di level area 2487 sampai dengan 2506 ya, atau di level tersebut itu bertumpuk dengan zona overnya sebagai resisten 4 weekly-nya itu jatuhnya di kisaran 2494 ya. Jadi ini saya masih belum bisa pastikan akankah dia lanjut ke atas atau tidak. Cuman kalau saya lihatin dari SRP weekly-nya itu pergerakan untuk minggu depan ini diawali di bawah resisten pertama weekly dan di atas pivot yang berada di 2387 atau di bawah 2412. Masih ada potensial ini mungkin akan ada kenaikan, tetapi saya lebih prefer pantau kalau misalkan dia mau lanjut ke atas. Minimal ada body candle penutupan di atas 2425, ini mungkin akan terkonfirmasi untuk gold ini lanjut ke atas. Kalau dari segi weekly-nya 2449,66 atau sebagai physical price level adalah di 2450, ini sebagai resisten 2 weekly mungkin akan dicapai. Tetapi kalau misalkan minggu depan ini dari segi time frame 4 apalagi daily tidak ada ataupun tidak mampu ya, body candle-nya ini tidak mampu tutup di atas 2425, hati-hati. Yang saya khawatirkan untuk gold ini mungkin akan terkoreksi terlebih dahulu, retest di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di kisaran level area 2396 sampai dengan batas bawah adalah 2377. Jadi nanti kita lihatin dulu di hari Senin ini. Dari segi time frame kecilnya, H1-nya nanti kita akan pantau di sesi Asia dan Eropa. Gold ini lanjut ke bawah untuk meneruskan koreksi atau tidak, dikarenakan untuk minggu kemarin ini kan batas koreksinya ini masih tertahan di level area 2396. Ini masih belum ada penutupan di bawah level area tersebut. Akankah di sesi Asia dan dilanjutkan di sesi Eropa di hari Senin ini, gold ini akan terkoreksi dulu ke zona tengah sebagai pivotnya untuk retest ataupun menguji kalau misalkan zona tengah sebagai pivot ini kuat, maka akan melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Jadi kuncinya untuk minggu depan ini selama level area 2387 dengan batas konfirmasi bawah yang berada di 2377 tidak dijebol ke bawah dari segi penutupan body candle H4 ataupun daily tidak mampu tutup di bawah level area tersebut. Untuk gold ini 1 minggu ke depan planningnya masih kemungkinan uptrend kembali. Tetapi kalau misalkan tidak mampu bergerak koreksi sedalam itu dan hanya tertahan di level area 2396, hati-hati. Ini mungkin kalaupun gold ini naik ya, yang saya khawatirkan ini mungkin nggak jauh-jauh di kisaran 2425 sampai dengan batas normalnya ya, di
di kisaran 2420 sampai dengan 2425. Mungkin nggak jauh-jauh di kisaran level area tersebut. Untuk planning saya lebih memilih netral dulu. Kemungkinan saya akan planning buy lagi, tetapi saya harus pastikan dulu gold ini lanjut naik atau koreksi ke bawah terlebih dahulu. Kemudian untuk zona pantaunya, kalau kita lihatin dari segi time frame H4, batasnya over bawah itu sebenarnya berada di 2286 sampai dengan 2268. Ini mungkin saya akan skip dulu, mungkin saya nggak akan fokus sell terlebih dahulu ya, apalagi sampai penurunan secara ekstrim untuk 1 minggu ke depan ini langsung bergerak ke bawah. Kemungkinan sih nggak akan terjadi untuk minggu ini ya, tetapi yang saya khawatirkan itu nanti pergerakan kalaupun ada penurunan itu mungkin masih terbatas di antara 2387 sebagai pivot weekly dengan batas konfirmasi bawah itu berada di 2377. Selama level area 2377 tidak ada penutupan body candle dari segi time frame H4 minimal atau daily, mungkin gold belum akan berjalan ke bawah di bawah level area 2370 ataupun 2361 sebagai support pertama weekly. Kemudian support kedua weekly itu berada di 2325 pembulatan ya. Jadi kalau menurut saya gold minggu depan ini saya lebih prefer netral dulu. Kalaupun mau koreksi mending sekalian aja koreksi, nanti kita pantau dulu di 2387 sampai dengan 2377. Kalau misalkan valid tidak dijebol ke bawah ya, mungkin saya akan berpikir di sini setelah terjadinya konfirmasi yang valid, harga bergerak balik di atas pivotnya yang berada di 2387. Ini mungkin saya akan planning buy terlebih dahulu, tetapi dari segi targetnya mungkin saya nggak berani jauh-jauh terlebih dahulu. Untuk targetnya di antara 2419 sampai dengan 2424 atau pembulatannya atau sebagai psikopres levelnya itu berada di 2425. Tetapi kalau misalkan harga ini nanti bergerak langsung ke atas dan level area 2425, yang saya khawatirkan untuk pergerakan minggu depan ini, gold ini mungkin nggak jauh-jauh di 2450. Mungkin untuk high-nya minggu depan ini mungkin masih berada di bawah 2450 ya. Jadi saya akan berpikir kalau misalkan kedorong ke atas mungkin saya akan planning buy, tetapi setelah mendekati level area 2450 ini mungkin akan saya pertimbangkan untuk sell secara besaran-besaran kembali. Jadi kesimpulannya untuk planning minggu depan ini untuk gold ya, saya lebih memilih netral dulu, tetapi skenario yang akan saya siapkan kalau misalkan terjadi koreksi terlebih dahulu, mungkin saya akan planning buy kembali dikarenakan di kirinya, di pivotnya ya, di sini kan juga ada zona demand dan di kiri ini juga ada bekas level area support resisten. Jadi saya akan lebih prefer cari ancang-ancang setup buy setelah potensial terjadinya koreksi itu selesai. Syaratnya adalah saya harus pastikan terlebih dahulu dari segi time frame H4 maksimal daily tidak ada penutupan body candle di bawah 2377. Kalau misalkan itu terjadi secara otomatis mungkin saya planning buy akan tercancel. Tetapi kalau itu tidak terjadi, harga ini masih tetap berada di 2377, mungkin planning buy saya ini mungkin akan aktif, tetapi setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah, harga ini bergerak sedikit di atasnya pivot yang berada di 2387, ini mungkin skenario buy saya akan aktif, tetapi dari segi stop lossnya itu 150 sampai dengan 175 pip berada di bawah level area 2377, tetapi saya untuk targetnya saya nggak berani jauh-jauh terlebih dahulu. 2412 ini sebagai target terdekat, ruang gerak sekitar 230-an pip, batas maksimal adalah mungkin di 2420-an kurang lebih ya, atau mendekati history high minggu ini di tanggal 11 Juli ini kurang lebih sekitar 300, ruang gerak sekitar 315 pip ya kurang lebih di sini. Ini skenario yang pertama, tetapi kalau lepas dari 2425 mungkin saya nggak berani buy terlebih dahulu, mungkin skenario sell saya itu akan ada lagi kalaupun gold ini kedorong ke atas dan tidak mampu bergerak di 2450, mungkin saya akan planning dengan konteksnya adalah swing sell tentunya, tetapi setelah terjadinya konfirmasi yang valid ini mungkin saya akan masuk dengan risiko stop loss itu sedikit hati-hati karena ini ruangnya gede banget. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4 ini mungkin akan kelihatan untuk risiko stop loss itu harus berada di atas resisten ketiga monthly-nya yang berada di 2469 ya, atau ruang gerak sekitar 240 pip ini sebagai swing. Kemudian untuk targetnya ini mungkin saya akan langsung nargetin di support pertama weekly yang berada di 2361, ruang gerak sekitar 850 pip ini mungkin planning saya kalau misalkan gold ini lanjut ke atas dan tertolak di 2450. Untuk planning
day trade-nya ini saya masih belum ada dulu, karena pergerakan ini diperuntukkan untuk 1 minggu ke depan ya, bukan untuk day trade. Cuman kalau misalkan untuk day trade-nya ini mungkin saya akan lebih prefer nunggu di sesi Asia dulu. Kalau misalkan harga ini tetap berada di bawahnya 2412, ini mungkin bisa dijadikan planning sell. Konteksnya adalah memanfaatkan koreksi, tetapi targetnya nggak bisa jauh-jauh. Target pertama itu berada di 2396, target maksimal adalah di 2387. Kalau misalkan di sesi Asia setelah jam 9 pagi harga tidak mampu bergerak balik di atasnya 2412. Tetapi kalau misalkan bergerak di atas 2412, day trade planning sell ini mungkin akan tercancel. Oke, ini mungkin gambaran saya untuk indeks dolar dan gold 1 minggu ke depan ya. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Kalau memang nanti ada waktu luang atau ada kesempatan untuk update video lagi ya, planning day trade, kalaupun ada mungkin saya akan update di video yang selanjutnya. Ingat, jangan overload, jangan overtrade, jangan paksa masuk ke market kalau tidak sesuai dengan planning. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.